Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan dan Assurance akan mempresentasikan materi terkait bab 5, yaitu pengakuan dan penghentian pengakuan. Nah, selanjutnya yuk perkenalan dengan anggota tim kami. Yang pertama ada Natasha Angelica, yang kedua ada Jessica Arella, yang ketiga ada Cynthia Clarissa. Selanjutnya, dua anggota dari tim kami terdapat Agnes Monica Herman dan Chelsea Tanujaya. Nah, di dalam bab 5 ini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama, kita akan belajar mengenai proses pengakuan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kriteria pengakuan yang terbagi menjadi relevansi dan representasi tepat. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai penghentian pengakuan. Proses pengakuan. Pengakuan adalah proses pencakupan yang terdiri dari item-item yang merupakan unsur-unsur laporan keuangan, seperti aset, ekuitas, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Dalam laporan posisi keuangan pada awal dan akhir periode pelaporan, total aset yang dikurangi dengan total liabilitas akan sama dengan total ekuitas. Nah, terdapat dua perubahan utama dalam ekuitas. Yang pertama ialah penghasilan yang dikurangi dengan beban-beban yang terdapat dalam laporan kinerja keuangan. Perubahan yang kedua ialah kontribusi dari pemegang klaim ekuitas dikurangi dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Laporan ini dihubungkan karena adanya pengakuan dari suatu item. Contohnya, pengakuan penghasilan yang terjadi pada saat yang sama dengan pengakuan awal pada suatu aset, peningkatan jumlah tercatat aset, penghentian pengakuan liabilitas, ataupun penurunan jumlah tercatat liabilitas. Contoh lainnya ialah pengakuan beban yang terjadi pada saat yang sama dengan pengakuan awal dari liabilitas, peningkatan jumlah tercatat liabilitas, penghentian pengakuan suatu aset, ataupun penurunan jumlah tercatat aset. Pengakuan awal dari suatu aset atau liabilitas ini timbul dari adanya transaksi maupun peristiwa lain. Misalnya, penjualan barang secara kas bisa mengakibatkan pengakuan penghasilan maupun penghentian pengakuan aset lain, yaitu barang yang dijual. Nah, bagaimana pengakuan bisa menghubungkan unsur-unsur dari laporan keuangan? Laporan posisi keuangan pada awal periode pelaporan ini terdiri dari aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Setelah itu, ekuitas akan ditambahkan dengan penghasilan dan dikurangi dengan beban, dan ditambah dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas yang sudah dikurangi dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Poin selanjutnya adalah kriteria pengakuan. Hanya item yang memenuhi definisi aset, liabilitas, atau ekuitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Begitu juga dengan item yang memenuhi definisi penghasilan atau beban. Tapi, tidak semua item yang memenuhi definisi salah satu unsur tersebut diakui. Dideskripsikan bahwa aset atau liabilitas diakui hanya jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut dan dari setiap penghasilan. Beban atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan memberikan pengguna laporan keuangan informasi yang berguna. Yang dimaksud informasi yang berguna yaitu informasi yang relevan tentang aset atau liabilitas dan tentang penghasilan, beban atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan. Juga, representasi tepat dari aset atau liabilitas dan dari setiap penghasilan, beban atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan. Aset atau liabilitas diakui jika manfaat dari informasi yang disediakan untuk pengguna laporan keuangan akibat pengakuan tepat untuk menjustifikasi biaya penyediaan dan penggunaan informasi tersebut. Kita tidak dapat mendefinisikan secara tepat kapan pengakuan aset atau liabilitas akan memberikan informasi yang berguna. Apa yang berguna bagi pengguna laporan bergantung pada item dan fakta serta keadaan. Selain itu, penting ketika membuat keputusan tentang pengakuan untuk mempertimbangkan informasi yang akan diberikan jika suatu aset atau liabilitas tidak diakui. Misalnya, jika tidak ada aset yang diakui ketika pengeluaran terjadi, maka beban pun diakui.
Meskipun item yang memenuhi definisi aset atau liabilitas tidak diakui, maka entitas mungkin perlu memberikan informasi tentang item tersebut ke dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya adalah relevansi. Informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban pada umumnya relevan untuk pengguna laporan keuangan. Adanya tidak pasti apakah aset atau liabilitas ada, atau aset atau liabilitas itu ada, tetapi probabilitas arus masuk atau keluar dari manfaat ekonomi rendah membuat kata relevan menjadi penting. Terdapat dua hal yang mempengaruhi relevansi. Ketidakpastian eksistensi. Dalam beberapa kasus, ketidakpastian mungkin dikombinasikan dengan probabilitas rendah arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomi dan rentang yang luar biasa luas atas kemungkinan hasil. Dapat berarti bahwa pengakuan aset atau liabilitas yang perlu diukur dalam suatu jumlah tunggal tidak akan memberikan informasi yang relevan. 2. Probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomi. Jika probabilitas arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomi rendah, maka informasi yang paling relevan tentang aset atau liabilitas dapat berupa informasi tentang besaran dari arus yang mungkin masuk atau keluar. Letak khusus untuk informasi tersebut adalah di catatan atas laporan keuangan. Contoh A. Jika aset diperoleh atau liabilitas terjadi dalam transaksi pertukaran dengan persyaratan pasar, biayanya secara umum mencerminkan kemungkinan arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomi. Dengan demikian, biaya tersebut mungkin merupakan informasi yang relevan dan umumnya sudah tersedia. Contoh B, jika aset atau liabilitas timbul dari peristiwa yang bukan merupakan transaksi pertukaran, biasanya mengakibatkan pengakuan penghasilan atau beban. Jika hanya terdapat probabilitas rendah bahwa aset atau liabilitas akan menghasilkan arus masuk atau arus keluar dari manfaat ekonomi, pengguna laporan biasanya menganggap informasi tidak relevan. Selanjutnya adalah representasi tepat. Pengakuan aset atau liabilitas tertentu dikatakan tepat jika menyediakan informasi yang relevan dan representasi tepat dari aset atau liabilitas serta setiap penghasilan, beban, atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan. Representasi tepat yang dapat disediakan dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tingkat ketidakpastian pengukuran terkait aset atau liabilitas dan faktor lain-lain. Yang pertama adalah ketidakpastian pengukuran. Untuk aset atau liabilitas yang diakui, hal tersebut harus diukur, tetapi dalam beberapa kasus, pengukuran itu harus diestimasi karena dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran. Penggunaan estimasi yang masuk akal adalah bagian penting dalam penyusunan informasi keuangan dan tidak boleh mengurangi kegunaan informasi jika estimasi dideskripsikan dan dijelaskan secara jelas dan akurat. Dalam beberapa kasus, tingkat ketidakpastian ini bisa sangat tinggi, sehingga dipertanyakan apakah estimasi cukup memberikan representasi tepat atau tidak. Hal ini terjadi jika hanya ada satu cara mengestimasi, seperti menggunakan teknik pengukuran arus kas dan ditambah beberapa hal seperti kisaran hasil yang mungkin luar biasa luas, ukurannya luar biasa sensitif terhadap perubahan kecil, dan pengukuran aset atau liabilitas memerlukan alokasi arus kas yang luar biasa sulit atau subjektif. Dalam keadaan terbatas, semua ukuran yang relevan mungkin dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran yang tinggi, sehingga dalam keadaan tersebut, aset atau liabilitas tidak akan diakui. Yang kedua adalah faktor lain. Representasi tepat dari suatu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban yang diakui tidak hanya meliputi pengakuan atas item tersebut, tetapi juga pengukurannya serta penyajian dan pengungkapan informasi atas hal tersebut. Sehingga pada saat menilai hal tersebut perlu untuk mempertimbangkan bukan hanya sekedar deskripsi dan pengukuran dalam laporan posisi keuangan, tetapi ada juga 3 hal penting, yaitu penggambaran penghasilan, beban, dan perubahan ekuitas yang dihasilkan. Apakah aset dan liabilitas terkait diakui? Penyajian dan pengungkapan informasi tentang aset atau liabilitas, dan penghasilan, beban, atau perubahan dalam ekuitas yang dihasilkan. Selanjutnya adalah penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan merupakan penghapusan seluruh atau sebagian aset atau liabilitas yang diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Untuk aset, penghentian pengakuan terjadi ketika entitas kehilangan pengendalian atas seluruh atau sebagian dari aset yang diakui, dan untuk liabilitas,
Penghentian pengakuan terjadi ketika entitas tidak lagi memiliki kewajiban kini atas seluruh atau sebagian dari liabilitas yang diakui. Persyaratan akuntansi untuk penghentian pengakuan bertujuan untuk merepresentasikan setiap aset dan liabilitas yang dipertahankan setelah transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan penghentian pengakuan, termasuk aset atau liabilitas yang diperoleh, timbul, atau dihasilkan sebagai bagian dari transaksi atau peristiwa lainnya. Dan perubahan dalam aset dan liabilitas entitas sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa lainnya biasanya terlihat mengalihkan aset atau liabilitas, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Contohnya, jika entitas telah mengalihkan aset tetapi mempertahankan exposure terhadap variasi yang signifikan, maka entitas tersebut dapat terus mengendalikan aset tersebut. Dan jika entitas telah mengalihkan aset kepada pihak lain yang memegang aset, maka pihak pengalih masih mengendalikan aset. Penghentian pengakuan komponen alihan menyeratkan bahwa posisi keuangan entitas sebenarnya telah berubah secara signifikan. Hal ini mungkin terjadi apabila yang pertama, jika entitas telah mengalihkan aset dan pada saat yang sama masuk ke dalam transaksi yang lain, maka menghasilkan hak kini atau kewajiban kini untuk memperoleh kembali aset. Dan yang kedua, jika entitas mempertahankan exposure terhadap variasi positif atau negatif yang signifikan, maka dapat dihasilkan oleh komponen alihan yang tidak lagi dikendalikan oleh entitas. Kemudian, ada konsekuensi bila tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu tidak tercapai. Yang pertama, tidak akan ada penghasilan atau beban yang diakui. Yang kedua, hasil yang diterima atau yang dibayar akan diperlakukan sebagai pinjaman yang diterima ataupun yang diberikan. Dan yang ketiga, penyajian terpisah dari komponen alihan dalam laporan posisi keuangan diperlukan untuk menggambarkan fakta bahwa entitas tidak lagi memiliki hak atau kewajiban yang timbul dari komponen alihan. Untuk itu, perlu mempertimbangkan unit akuntansi dalam mencatat modifikasi kontrak untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, jika modifikasi kontrak hanya menghilangkan hak atau kewajiban yang ada, maka akan dipertimbangkan dalam memutuskan apakah akan menghentikan pengakuan hak atau kewajiban tersebut. Yang kedua, jika modifikasi kontrak hanya menambah hak atau kewajiban yang baru, maka perlu untuk memutuskan apakah akan memperlakukan hak atau kewajiban tambahan sebagai aset atau liabilitas yang terpisah, atau sebagai bagian dari unit akun yang sama dengan hak dan kewajiban yang ada. Dan yang ketiga, jika modifikasi kontrak menghilangkan hak atau kewajiban yang ada dan menambahkan hak atau kewajiban yang baru, maka perlu untuk mempertimbangkan dampak terpisah dan gabungan dari modifikasi tersebut. Sekian dari kelompok 5 terkait pengakuan dan penghentian pengakuan. Hopefully you enjoyed this video and thank you for watching.